Terkadang kemajuan sekecil apapun adalah sebuah kemenangan. Bertahan di masa sulit adalah bentuk kemenangan yang seringkali luput dari pengakuan. Itulah yang sedang menjadi fokus utama saya belakangan ini, untuk sekadar memenangkan hari. Saya tahu, saya bukan orang pertama yang mengatakannya, tapi gagasan ini sungguh menyentuh saya. Memenangkan hari ini saja sudah cukup. Dan kalau saya bisa memenangkan hari ini, mungkin saya bisa memenangkan minggu ini. Kalau saya bisa memenangkan minggu ini, mungkin saya bisa memenangkan bulan ini, bahkan tahun ini. Saya teringat kisah Bill Ackman. Ia pernah mengalami masa yang sangat berat, sedang melalui proses perceraian dan kehilangan $4 miliar. Ia belum menjadi dirinya yang sekarang. Saat itu ia masih berada di fase awal perjalanan karirnya. Ia bilang bahwa yang paling sulit dari masa itu adalah tidak ada satupun hal besar yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Tidak bisa menyelesaikan perceraian hari ini. Tidak bisa membalikkan kerugian $4 miliar dalam semalam. Hidup terasa berat, lambat, dan penuh tekanan. Lalu bagaimana caranya kita bisa tetap bertahan dalam kondisi semacam itu? Jawabannya sederhana tapi sangat kuat. Buat kemajuan sekecil apapun. Dan memang kalau dilihat dari satu hari ke hari lainnya, mungkin terasa tidak ada artinya. Tapi setelah 30 hari, kamu akan sadar bahwa kamu sudah berpindah. Dan setelah 90 hari, kamu akan heran betapa jauhnya kamu telah melangkah. Apakah suasana hati kita masih sangat bergantung pada keadaan? Ya, saya harus jujur, sangat bergantung. Tapi bukankah kita semua ingin berada dalam suasana hati yang baik, tanpa harus menunggu sesuatu yang membahagiakan datang dulu? Maka saya belajar untuk membuat hal kecil menjadi hal besar. Saya punya satu podcast yang bagus hari ini, dan saya putuskan bahwa itulah alasan hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Itu saja cukup. Dan sejak itu, saya mulai mengkalibrasi ulang ukuran keberhasilan saya. Seberapa kecil hal yang bisa membuat saya merasa puas hari ini? Seberapa ringan alasan yang saya butuhkan untuk menjadikan minggu ini bermakna? Dan bila saya bisa mengumpulkan banyak hari yang cukup baik, apakah setahun dari sekarang saya bisa berkata, ini adalah tahun yang hebat? Saya percaya bisa. Maka saya menaruh seluruh energi cadangan saya ke arah itu. Karena jujur saja, bukan tujuan saya yang akan menghancurkan saya, melainkan kehabisan tenaga di tengah jalan. Kita sering mendengar ungkapan, jika kamu menginginkan segalanya, hidup tidak akan memberimu apa-apa. Kita bersedia mengorbankan semua hal demi satu hal yang kita inginkan. Tapi begitu kita mendapatkannya, kita ingin kembali memiliki semua yang sudah kita tinggalkan. Inilah kodrat manusia. Kita ingin segalanya, tanpa benar-benar siap untuk menukar apapun. Saya pun belajar untuk tidak terlalu memegang erat penyesalan di akhir hidup. Banyak orang bilang, seandainya saya bisa mengulang hidup, saya akan memilih keluarga saya. Tapi kenyataannya, mereka memilih jalan yang mereka tempuh. Mereka tahu biayanya dan tetap memilihnya. Dan kini, di akhir cerita, mereka hanya ingin semua. Tapi itu tidak adil. Hidup adalah soal memilih, dan setiap pilihan ada harganya. Kamu tidak bisa mendapatkan segalanya. Kita mengorbankan usia 20-an demi usia 30-an. Lalu kita menukar usia 30 untuk usia 40, dan seterusnya. Pada akhirnya, kita ingin kembali ke usia 20-an. Padahal saat itu kita bahkan tidak menikmati hidup. Kita gelisah, tertekan soal uang, tidak yakin akan masa depan, haus pengakuan dari orang lain. Kita tidak bahagia, namun ingatan kita selalu mengedit masa lalu jadi tampak lebih indah. Mungkin karena masa lalu hanya tersimpan dalam memori, bukan kenyataan. Saya pun menghabiskan banyak energi untuk menerima penderitaan, bukan sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebagai bagian dari hidup. Saya berhenti berkata, jika saya tidak bahagia, pasti ada yang salah. Tidak, mungkin saya hanya sedang menjalani bagian dari hidup yang wajar. Ilmu pengetahuan pun mendukung ini. Hukuman dalam bentuk rasa sakit, malu, atau kesedihan cepat memudar. Tapi penghargaan dan kenangan indah bertahan lebih lama. Kita lebih ingat senyuman dibanding air mata. Kita lupa betapa sakitnya dulu, tapi selalu mengingat betapa manisnya momen bahagia. Dan jika kita bisa mengubah satu momen kecil menjadi kenangan besar yang mencuri ruang dalam memori kita, bukankah kita juga bisa melakukan itu terhadap momen baik hari ini? Hidup bukanlah tentang satu keputusan besar,
Kadang hanya soal membuat satu pilihan kecil yang benar, satu langkah maju, satu hari yang kita menangkan. Maka saya berusaha tidak membiarkan 5 menit buruk merusak satu hari penuh. Jangan biarkan 5 hari buruk membentuk persepsi bahwa setahunmu adalah bencana. Kalau semua yang kita lakukan pada akhirnya akan dilupakan, maka mungkin satu-satunya keterampilan yang layak dikembangkan adalah mampu merasa bahagia meski tidak ada alasan untuk bahagia. Karena kalau kita bisa merasa sedih tanpa alasan, mengapa tidak bisa bahagia juga tanpa alasan? Saya sedang berlatih untuk itu. Bukan hanya mencari alasan untuk bersyukur, tapi menghapus syarat bahwa saya harus punya alasan dulu untuk bersyukur. Apa saya tidak bisa hanya memilih untuk bahagia saja? Apa saya harus punya bukti bahwa hidup saya baik dulu, baru boleh tersenyum? Tidak. Saya memilih untuk bahagia sekarang, tanpa syarat. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tapi ini tentang memutus hubungan antara kondisi eksternal dan suasana hati internal. Hidup akan selalu dipenuhi ketidakpastian. Kamu tidak tahu apakah usahamu akan berhasil. Kamu tidak tahu apakah pengorbananmu akan terbayar. Tapi kamu tetap harus mencoba, karena hidup adalah undian yang gratis. Kenapa tidak kita gosok tiketnya? Dan jika kamu berpikir kamu tidak bisa, selalu ada seseorang yang telah mencapai puncak dunia dengan kondisi lebih buruk daripada milikmu. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin. Yang dibutuhkan hanya kerja. Kadang saat kamu memulai sesuatu, orang-orang mendukungmu. Mereka senang melihatmu mencoba, tapi itu karena mereka merasa status mereka masih di atasmu. Begitu kamu mulai maju dan mungkin melewati mereka, reaksi berubah. Mereka tidak selalu senang kamu menang. Bahkan mereka bisa jadi merasa terancam. Dan saat itulah kamu tahu siapa temanmu yang sesungguhnya. Teman sejati adalah yang tetap mendukungmu, bahkan saat kamu berada di puncak. Inilah tantangan terbesar. Bukan saat kita memulai, bukan saat kita berhasil, tapi saat kita berada di tengah jalan, di bagian paling sunyi dari perjuangan. Saat belum ada hasil, belum ada pengakuan, disinilah banyak orang menyerah. Dan bagi saya harus mengakui bahwa saya buruk dalam menghadapi ketidakpastian. Saya butuh banyak bukti sebelum membuat keputusan. Tapi itulah alasan mengapa saya jarang gagal. Saya mengambil waktu, saya menganalisis, dan ketika saya akhirnya melangkah, saya pastikan langkah itu mantap. Namun tetap saja, ada bagian dari saya yang bertanya-tanya, apakah semua ini akan sia-sia? Apakah semua pengorbanan ini akan berujung pada kegagalan? Tapi saya juga sadar, jika saya tahu hasilnya, saya akan dengan senang hati menukar semua itu untuk mencapainya. Tapi saya tidak tahu, dan tetap saya pilih untuk melangkah. Karena pada akhirnya semua kemenangan besar datang dari kesabaran menghadapi masa-masa membingungkan. Kemenangan datang bukan dari awal yang indah atau akhir yang hebat, tapi dari bagaimana kita bertahan di tengah. Dan bahkan jika semuanya gagal, bahkan jika hidup saya penuh kegagalan, mungkin saya bisa menulis satu hal kecil yang bertahan selamanya. Seperti orang yang menciptakan lagu Jingle Bells, yang hidupnya tragis, tapi warisannya abadi. Mungkin saya akan menemukan Jingle Bells saya. Mungkin butuh 20 tahun, tapi saya akan terus berjalan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar bertahan di tengah jalan. Karena disitulah kemenangan yang sesungguhnya dibentuk. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan diam-diam terus melangkah, saat tidak ada yang melihat, saat tak seorang pun peduli. Jadi kalau hari ini terasa berat, cukup menangkan hari ini saja. Dan jika kamu bisa terus melakukan itu, suatu saat nanti kamu akan sadar, kamu tidak hanya bertahan, kamu menang.